Kalau Ananda bercerita tadi bahwa orang tuanya dalam waktu 23 jam itu ibarat karambia Pak, satandan karambia itu nan jatuh. Ndak cie. Itu disabui de orang batu sangka. Si tumbuk je batu sangka, pitalak je bunga tanjung. Ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dua. Begitulah kira-kira kalau dibayangkan dengan pantun musibah yang menimpanya. Tapi ayah lebih sedih dari itu nak. Ananda sudah berhasil ayahnya mendidik, kemudian sudah jadi ustaz, sudah doktor. Tapi saya jadi mubalik, ayah saya tidak pernah melihat nak. Karena beliau sudah meninggal umur 54 tahun, yang ketika itu saya berumur 26 tahun, belum jadi ustaz. Dan ustaz saya ini aneh. Kenapa aneh? Karena saya belajar setelah punya anak 2. Dan itu karena apa? Saya pengurus masjid, suatu saat hari Jumat, hari hujan, khatib nak datang. Maka saya sebagai seksi dakwah, alam itu kelakau. Cameh. Mungkin ada jamaah yang nyelotu, lainnya cari khatib dek sidatu babat. Kemudian saya mengumumkan karena khatib memang tak datang. Pak khatib kita tak datang. Ada napa nan bisa khutbah. Tidak satu pun dalam masjid itu lebih dari 200 orang jamaah. Itu tidak ada yang mampu khutbah, termasuk saya. Sedangkan saya itu sekolah di pesantren 7 tahun. Pindah pandai khutbah Gadang Sarawak. Iya kan? Setelah itu, setelah Jumat saya nangis. Kenapa? Karena ketika sekolah dulu, kalau sudah latihan muadarah, saya tidak mau. Sehingga guru marah kepada saya. Ristawardi, mau orang basuh dan maju nampak dia. Itu terbayang lagi. Akhirnya saya nangis terus pulang. Saya ambil buku, saya belajar lagi. Latihan. Target saya, kalau saya pandai khutbah, ya Allah, tidak datang khatib, saya bisa memberikan khutbah. Ternyata Allah memperpanjang tali itu. Datang ke kelurahan kami itu, anak yayen KKN. Iko dah babakat mada. Ketika itu saya baru 29 tahun. Tentu anak yayen itu kira-kira 23, 22 tahun. Masuklah kader dah. Diantarkan saya oleh anak yayen itu mengikuti kader muwalik selama 9 bulan. Tanpa mengganggu pekerjaan di Semen Padang. Setelah itu saya rajin menggantikan mubalik lain yang jadwalnya dempet. Datu ayo jadi mubalik, insyaAllah ayo Pak. Agantian ambo. Saya rajin gantikan ustadz senior itu. Akhirnya seperti inilah. Tapi ayah saya tidak pernah tahu. Ayah saya tidak pernah lihat kecuali ibu saya. Iya kan? Ayah saya dulu berdoa, nak, wa'alnya jadi perempuan, nak. Walaupun ayah nak pandai mengaji, nak, diharapkan kamu itu bermanfaat bagi orang lain. Dan saya doakan kamu nak jadi petani. Doa orang tua itu saya makbul. Saya dapat bekerja di PT Semen Padang. Banyak gaji sehari itu, Pak. Pipi ni cik. Dan kadang-kadang orang kalau banyak gaji kan tambah lebih ni cik. Tidak ada, satu aja. Ikut. Iya kan? Karena apa? Karena istri saya itu anak paman saya. Itu apa? Ya Pak Zan, Ananda pendidikannya tinggi. Doakan papa dan mama anak. Saya juga hanya dapat begitu lagi.
Kadang-kadang keberhasilan kita tidak bisa dinikmati oleh ayah kita. Doakan beliau nak, semoga beliau tenang di alam baka. Karena memang ujian terberat itu kita diuji oleh Allah ada dengan jua, dengan rasa lapar karena kekurangan harta makanan. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa takut. Tak tahu sumbernya, takut aja. Takut miskin, takut tak punya pangkat, takut caleg nak jadi baliho lah atau pasal. Ya kan? Sebab baliho caleg beda jo baliho Ustaz Samad. Ada dana. Ustaz Samad kapampang balihonya serupa itu tak ada inyo na mengaluan piti untuk pembuat baliho. Tapi caleg, ya kan? Itu dia yang mengeluarkan duit. Diupahkan masang di bali kayu untuk tiangnya. Ya kan? Begitu. Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah dalam usia tua bisa berkenalan dengan anak-anakku generasi muda. Dalam berjuang tidak ada kata terlambat. Untuk itu Ananda yang kebetulan bekerja dengan Ananda Fauzan, rajin-rajin nak. Tak ada istilah hidup ini putus asa. Kenapa? Orang Minang mengatakan jalan selangkah indak sampai, pancuang sepancuang indak putui. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyepuk baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Jadi rajin bekerja. Nanti suatu saat kalau Ananda telah mumpuni, bisa pula berusaha sendiri. Ya kan begitulah kita dalam hidup ini. Sama dengan rumah gadang di Minang itu, kan dia pakai kandang di bawah. Ada ayam, ada itik di bawah itu. Kemudian tangganya tinggi. Kalau mau naik ke atas rumah, apalagi ke atas anjungan, kita harus naik dari bawah. Kalau demikian sekaki kata cabiak kerampau Sarawak. Cik kan? Itu dia. Jadi dalam itu kita akan diuji sepanjang masa. Melangkah. Ya kan? Makanya tidak ada kata-kata putus asa. Ya, kalau ada dapat musibah seperti kami dengan Ananda Fauzan, semua kita akan dapat musibah itu. Kenapa? Karena di dalam hidup orang itu akan meninggal. Di dalam sehat orang itu akan sakit. Dalam gagal orang itu akan berhasil. Di balik pendakian pasti ada penurunan. Jalan menanjak, jalan menurun, jalan mendatar itu. Tidak ada orang yang berjalan di tanah yang datar bertaburan kembang kiri kanan. Ada onak dan duri, ada batu kerikil, ada batu besar dan segala macam penghalang jalan. Kalau kita lalui itu dengan sabar, kita akan berhasil. Kama wa baguru sabar Pak Ustaz. Yang pertama ke Nabi Nuh lo. Tapi kalau nak tertiru Nabi Nuh ko, ada nak ditiru na lain mereka. Tapi Nabi Nuh ada lomba orang. Tak Nabi Nuh ada Nabi Ayub. Nah ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kaya. Dia Nabi tentu saja taat. Iblis paling tak senang orang kaya taat. Iblis ini lupa bahwa Ayub ini Nabi. Dia ingin juga menggelincirkan. Itulah iblis. Apalah ilabi nak kena gelincirkan di sini. Sedang Nabi sebenarnya itu menggelincirkan. Kan? Ini. Itu iblis itu. Ya Allah. Ayub ini tidak ada kekurangan apa-apa. Ya Allah cukup. Panuhnya tidak melimbak. Kurangnya tidak pada kuat. Di tengah mana tulang punggung sedang tapik. Pasang bola pukul 2 balik matahari. Kok jo piti. Betino piti dinyo. Ananyo gari berhasil. Kok baladang batang ladonya gadang dahannya rampak. Daunnya rimbun. Dari daun keluar bunga. Bunga putih cebintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lemasak bagalui kilo je timbangan. Arago tatakok dengan ma'a. Sebagai petani dia berhasil. Kalau inyo manggaleh Ayub ko ya Allah labonya lipik takulai. Lah dilipik takulai je le. Bertumpuk-tumpuk untungnya.
kemudian dia punya istri cantik dan anak gadis cantik-cantik, patut saja dia taat kepada Engkau ya Allah. Kalau nikmat ini dicabut, saya yakin dia akan berubah pendirian. lagi dia tahu dia Allah iblis. Engkau tahu ndak Ayub? Ayub tu siapa? Lainnya Nabi. Ndak ketaluk dengan engkau dah. Bauji dulunya ya Allah. Baca dong. Tolong rusak hartanya ya Allah. Ya kan? Dirusak hartanya itu oleh iblis, diizinkan oleh Allah. Pertama yang hilang dulu kebun. Lado mati, jaguang dimanti, kacang dimanci, ya. Ubi dimakan karo, galeh rugi. Akhirnya hancur ekonomi Nabi Ayub ini. Tapi dia biasa saja. Kenapa? Inna lillahi. Inna yang kedua agak panjang itu. Wa inna ilaihi. Jadi kalau kita membesarkan Allah dalam hati, kita anggap dunia ini hanya terletak di tangan, tidak di dalam hati, maka kita tidak akan sedih melepaskannya. Itu yang berat. Apa kata iblis Ayub? Untuk apa engkau taat kepada Allah? Hartamu sudah habis. Dari orang paling kaya engkau sudah jadi orang paling miskin. Engkau telah bangkrut. Apa jawab Nabi Ayub? Iblis, ketika harta ini banyak, mengurus harta itu agak lalai saya ke masjid. Sekarang harta ini udah habis, sudah diambil Allah lagi. Jadi semakin banyak waktu ke masjid itu tidak urusan saya kan. Ya kan? Itu sekecil iblis. Bahagia Allah. Yo gagal ya Allah. Tapi kan tak satu jalan di Pekanbaru ini banyak. Ada jalan ke Duri, ada jalan ke Dumai, ada jalan ke Rokan Hulu, ada jalan ke Medan. Saya akan masuk jalan lain ya Allah. Apa itu kata Allah? Tolong bunuh anaknya yang cantik-cantik itu. Matikan ya Allah. Ya kan? Dengan kuasa Allah Pak. Tanpa sakit apa-apa. Anak beliau perempuan cantik-cantik meninggal. Ya kan? Mungkin kau Ayub nang kini dapat musibah itu gilo. Apa-apa ya. Ya. Tidak. Datanglah iblis. Allah sudah marah kepada engkau. Anak engkau itu cantik-cantik. Hampir lagi umur untuk bersuami. Dimatikan oleh Allah semua. Allah sudah marah kepada engkau. Apa kata Nabi Ayub? Anak itu titipan. Yang menitipkan Allah. Sekarang ternyata Allah percaya menitipkan hanya selama itu kepada saya. Tidak ada urusan saya. Malah yang dia baca bukan innalillah. Tapi tak tanggung iblis kau apa Pak. Alhamdulillahnya baca anaknya mati je. Dia tidak tahu. Sebab orang taat itu apa saja yang terjadi, Allah tidak boleh diupat. Allah tetap dipuji. Jadi kalau Allah mengalih cindu hari hujan sesiang malam, tidak boleh mupik Allah. Alhamdulillah. Di bawah si cindu itu di pulau dimakan bersama-sama. Itu dia kata tertarik nak. Yakinlah besoknya panen dari Allah. Terjual lo kan leh. Ya kan? Sama dengan kami jadi mubalik ini Pak. Kan dikasih orang beli minyak, ongkos, trapel segala macam. Tidak ada standar do Pak berkata pengurus ke sini kan. Bisa kan? Barat tekan hari ini. Kami tidak lah bukan tak tu. Ingat. Kalau ambo diundang mengaji ke sini berada dia Pak. Nada. Anak pelak. Lain. Tapi Allah itu kaum muslimin maha kaya. Saya tidak terbayangkan Pak di usia 71 ini akan kemana-mana pergi wirid ini. Tidak terbayangkan. Dan itu terjadi Pak seiring dengan tidak adanya ibu lagi. Kalau ada ibu, tu ibu lah tinggal aku babi ini udah di Pekanbaru tiuk Sawantana ke Pekanbaru. Iya kan? Ya. Padahal kebetulan aja.
Karena orang membatalkan satu jadwal di Rokan Hulu. Ya kan? Apa kata Tony di Pekanbaru ini? Bau buaya tu Pekanbaru. Tahu lu Nanda Fauzan. Ini Pak. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Begitu Allah itu. Jadi kalau kita ikut memikirkan pekerjaan Allah, kita akan panik Pak. Tidak akan bisa kita mengurus pekerjaan Allah itu. Kenapa? Kalau Allah kenapa bisa? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ya kan? Bagi Allah mengurus segala bumi dan langit dan segala isinya ini tidak berat. Kenapa? Wa huwal aliyul azim. Dan malah alam semesta ini diliputinya. Diliputi oleh Allah itu. Wallahu bi kulli syai'in mu'id. Ya kan? Asal tua mau urus itu. Ya kan? Awak panik dia. Nah. Kami sudah pensiun Pak. Para pensiun sebulannya 2.030.000. Itulah kini mah. Jolong pensiun dulu 1.300.000. Ketika gajian gaji 8 juta. Ketika kerja. Lah pensiun. Jadi 1.400.000. Atau mengko kami pensiunan indaruang. Kau sudah pensiun. Langsung bagabung je PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Dia bukan partai. Saya bukan partai Pak. PDIP saya itu bukan partai. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi nyoba lihat di sebagian orang. Ustaz ndak PDIP, yo PDIP yo. Tapi penambahan daya ingat dan penghasilan. Iyo loh Pak. Bang koyo bertemu dengan anak-anakku yang muda ini. Saya rasa seumur kalian. Iya. Rasa muda mau benih. Bertemu yang muda kok. Iya. Rasanya. Tandanya. Bisa mau tagak mau deko. Iya kan? Kalau tidak lah itu sama. Semangat saya kembali. Kemudian memori saya jalan, terlatih dia lagi seperti bekerja dulu. Sudah tuh penghasilan iya bertambah. Beko kepulang tabarannya gede pasang. Tapi aneh wat. Tabat kontak. Yes man. Ada satu lagi Pak. Saya akan dibawanya ke Sydney. Kaki anak. Sehat jalan nak ambo kok. Ambo jadi ayahnya lagi. Ya. Ini lah. InsyaAllah Pak. Kalau lain tak mati, mau lagi tanggal itu. Jadi setelah begitu iblis juga belum puas. Ada lagi Allah. Apa? Ayub ini masih sehat. Tolong sakitkan dia ya Allah. Panik-panik zengkau tu nyo kecil Allah. Nak kabar hasil doh. Inyo rasul. Tapi inyo kan orang ya Allah. Iyo. Ambo cuba sekali ko ya Allah. Kalau tidak kau mana boleh. Sakian nyo ya Allah. Ya kan mulunya kata-kata sa Nabi Ayub. Sudah tu bentuk kata kundu meli. Sudah tu enggok langau batalu langau jadi ulek. Sampai daging beliau rongga-rongga semua ini sudah berulat. Sama je orang kena AIDS. Ambo mencari videonya orang kena AIDS tu Pak. Tubuhnya sudah kurus. Kemudian kulitnya tinggal pembalut tulang. Di rongga-rongganya ulat, tapi 15 tahun tidak meninggal. Sama dengan Perdana Menteri Israel itu. Iya kan? Bapak Ibu yang terhormat. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, saya bukan minta sehat, ya Allah. Engkau zat yang pengasih dari yang maha lebih tidak ada orang yang sekasih engkau, ya Allah, kepada hamba engkau. Saya tidak minta sehat, cuma saya mohon. Hati dan lidah saya jangan sampai dimakan ulat.
Kalau hati saya dimakan ulat, lidah saya dimakan ulat, bagaimana saya zikir menyebut namamu ya Allah. Barakah sabar Nabi Ayub. Lidah sejuati nentak dimakan ulat leh. Sadonya lah bau ulat. Asam pesinan Ustaz alut. Nyobisi orang karajo. Usir Ayub tu nanti penyakitnya menular. Diasingkan dia ke dalam hutan. Kemudian istrinya 4-3 minta cerai. Dayub, kau nak ada nangka diarok dari Dayub pada ayam Dayub ndak talu acaranya lah kami, kan? Boleh kami balaki balik jauh orang lain bisa mencari. Kau adalah sakit-sakit. Apa kata Nabi Ayub ketika istrinya minta cerai? Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin menjatuhkan talak semenjak saya sakit. Tapi alasan tidak tepat. Bergetar aras kalau saya menjatuhkan talak sembarangan. Marah Allah kepada saya. Ingat, macam itu Pak. Orang kini murah saya menjatuhkan talak. Kau tersinggung cerai rumah kau. Ya, murah. Ada artis-artis sebagian Pak, tidak semuanya. Nikah itu ketika umrah. Ya kan? Di pelataran Ka'bah itu mereka mengucapkan ijab kabul. Tapi 2 bulan tiba rumah cerai. Sebabnya selingkuh. Hanya cari lo kepanjangnya selingkuh tu. Aduh, selingan indah, keluarga tetap utuh. Nah, ini suatu jalan sesat ini. Iku orang indah mandanga joati joraso. Ya kan? Mandanga joati joraso. Bamangko ati. Allah Nabi mengatakan begini. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini ada daging beku. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau baik segumpal daging itu akan baik seluruh tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dia akan rusak seluruh tubuh. Ala wa iyal qalb. Orang Minang menangkap hadis Nabi itu sekali. Di nikah yo lagapuk na siapa tetangga awak tu kini yo kak. Iyo hatinya sanang. Ndak kepalanya sanang lah Pak. Hadis Nabi itu yang ditangkap oleh orang Minang. Des ya no telah kurih bina kini kak tinggal jangan pemelui tulang saja lah. Iyo nyo makan nati. Sadang nyo mangan dua laki nyo berini cek lai. Makan nati. Sianu telah lapih dari penjara nak berubah-ubah perangainya dah. Iyo inyo kare hati ada orang meralik patang dah merapulai lagi anak daro gadi bangko amu anak du. Anak kane hati. Tapi kalau kalah kane hati orang gaya nanda bahala kira. Kalau hati lah kah? Lah kane itu. Jadi hati itu yang akan kita pelihara. Apanya kita tekunlah dengan hati dan rasa. Raso kecil orang Minang. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Orang yang tak tahu raso-raso, ndak berbeda dinyo antara rumah justru mandor. Aluri siapa tahu? Lebih do nak daripada tu ya. Kalau lalu rui siapa matang, dah lebih do. Ya. Kalau dunia aku bapak-bapak akan tetap kita jadi permainan orang. Lebih-lebih orang yang berkuasa. Berapa banyaknya tambang di negara awak. Tambang ame, tambang nikel, tambang timah, tambang batu bara. Iya kan? Awak dapat tarik tambang. Saya nyakit juga. Gak ngambak. Nah, hasil tambang tu kerja sama oknum je orang Asia. Ya kan? Apa? Kan iya dapat awak tarik tambang tambang ya. Itulah dunia ini. Nah, jadi kata Nabi Ayub, kalian dek mudo baru cara jambu lah sampai dah nikah di. Dak rancak doa awak mudo marando kecik Nabi Ayub. Cari nan sesuai. Jadi Ayub.
Ya. Ada istri beliau nan setia namanya namanya rancak lo rahmah penuh kasih sayang. Ayolah nak merawat suaminya yang busuk. Kerajonya di pabrik roti, ndak di bakeri siko kada. Dia kan. Sabulan baru kerajo dapat gajian sekalinya PAK dia orang. Iko bini orang nan dikada tu minda mekinya kau orang tila. Ya kan, rambutnya panjang sampai ke tumit. Untuk beli nasi dipotongnya rambut ni dijual. Rupa padusiku sejak dulu lah suka menyampa sanggu. Ya kan? Itu nyobali rambut bini Ayub. Nabi Ayub alaihis. Pulanglah rambut pendeknya. Rambut dia tapaso ambo jua abang. Kerana dah ada piti pembeli ware lain. Ambo tak suka mencelik kursi berambut pendek kepada Nabi Ayub. Kalau sehat, ambo nanti engkau saya hukum. Ya kan? Dengan apa? Akan saya pukul 100 kali. Ya kan? Tapi sekarang, karena saya sakit, biarlah dulu saya tunda apa yang akan saya lakukan ini. Karena sabarnya Nabi Ayub ini, apa kata Allah? Dia sudah parah, semakin parah tu Pak. Ya kan? Apa kata Allah? Bisa tak kamu mengangkat kaki ke atas sedikit? Bisa ya Allah. Sakit senyongkit. Letak ke bawah balik je. Ini usaha. Begitu kakinya tercecah di tanah lagi, setelah sekian senti diangkat ke atas, keluar mata air. Mata air itu sangat tawar sekali. Dibaca bismillah oleh Nabi Ayub, kemudian beliau minum. Kawa pucuk sampai lo masuk dan tawa kedua dan biso. Bihulik itu sadanya. Tak beberapa hari itu. Barasih kulit beliau lihat siapa mau jo produksi pakai embody. Ya kan? Kulitnya tu alwi. Mandi taruh hijau air itu sehat. Boleh lah nyoba tanam korma lihat. Bertanam anggur. Ya kan? Allah kerana mentakdirkannya kaya tapi melalui berapa cobaan. Jadi cobaan-cobaan itu biasa. Ya. Jangan katakan Allah marah. Allah sedang menguji kita. Bisa tak kamu naik kelas? Kalau kamu lulus ujian, kamu naik kelas. Kemudian setelah tanaman-tanaman yang beliau tanam itu panen, beliau juga yang memasarkan. Akhirnya beliau kaya lagi. Ya kan? Asian anda ulu tiba ke beliau. Jandonya nanti ko minta cerai. Tadi tidak dapat laki tu. Atau mengkau kalian jangan ditiru lah bini Nabi Ayub tu. Seketik minta cerai. Ya kan? Tak dapat gantinya dia tu. Sebab padusi ko kini lah 8 bandiang cik. Bandiangnya je laki-laki. Cik laki-laki 8 padusi. Kamu ada cari lakinya dan tujuan lain. Ya. Alun nang kemati laki lain. Ya kan? Bapak Ibu, anakku, generasi muda. Dah maafkan kami ya dah. Lah terlalu saya kami minta pecah je berat. Andaknya udah sakit tu kami rawat andaknya. Tapi kami lah kilap dah. Kini udah adiklah sehat lah mencari lah balik. Terimalah kami balik. Alhamdulillah kata Nabi Ayub. Pada mencari jalan baru lah. Merencak kalian kami terima. Barakah sabar orang. Kuambo tu apa baik cara penuh batuan. Ani. Ya benar-benar sabar. Alhamdulillah saya terima. Kamu sudah saya maafkan. Hanya ambil itu ke bininya lihat. Maka gelar beliau ulul azmi di antara rasul yang paling sabar. Jadi apa usaha kita nak harus sabar menghadapi. Apa karajo dulu nak itu jadi tukang angkat simin. Kerana ijazah STF ndak ada. Ini ada ijazah pesan tren ndak laku. Aku nyonya sekolah pesantren kau gue. Ndak laku untuk melamar. Itu protes hati ya. Iya kan? Tapi saya tetap masuk di sana dengan jalur tukang angkat.
Bukit Tinggi, Meli Sanjay, Padang Panjang, Meli Lubak, Kapai, Lai Taka Pegawai, Tibo di Gudang, Muai Korobak. 380 karung mangkik simin sari. Ya kan? Sehingga kapal lo kau tak bawa, dia bawa mengong. Ristawardi, nak bisa itu sen? Ristawardi. Sengki. Tapi lama kelamaan terbiasa ada apa-apa melenggang situ lah. Semen letak ni kepala melenggang situ, menyusun di gudang. Itu berapa saya teluti? 5 tahun. 5 tahun. Gaji 6.900 sekali 15 hari. 15 hari sekali gajian itu 6.900. Tidak pernah saya melihat duit sebanyak itu ketika di kampung, Pak. Karena orang tua saya miskin. Gadang mati embo menerima. Lah setahun kerajo Pak nyoimbo dek bendahara tu. Risari datang ke kantu aja. Ada rezeki kang terima aja. Ya kan? Pak, petang gajian baru Pak. Iyo, petang gajian. Wah angkalah setahun kerajo. Perusahaan ini beruntung. Jadi kita punya laba namanya Jasport, jasa produksi. Kita dapat 2,5 bulan gaji je. Datang buka kantu tu tekan Pak. Dapat 2 bulan, 2,5 bulan gaji. 2,5 bulan kali 6.900. Ambo bali cincin 3 ame Pak. Pulang kampung ambo menggawi kanial. Basi lang carano datang. Badan tuang badia dalam kabun tidak lurah sigumanti. Kanai laruso panjang bulu badia nanduo setuangan. Sungguh baraga sampai walun bania iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu. Kini lah baru ambo banakan. Kecek orang gaya orang perusi, karang gaya ambo. Ikat, ambo kesuiknya tu. Ambo lala mau mencintu anak bekerja menantu ambo. Adik tahunya ambo ko kerajo di semen Semen Padang tapi tukang Tapi saya sabar. 5 tahun kemudian pabrik baru siap. Dana dari Bank Dunia. Pak Azwar Anas pandai dengan Pak Soeharto. Akhirnya dibikin pabrik baru, pabrik Indarung 2. Saya ditrainingkan, dapat maju dalam training itu, saya ditempatkan di maintenance. Pekerjaannya oilman, menukar minyak kumut. Itu dah. Sudah tu pindah ke general service, membersihkan sarung. Bahasa Inggrisnya indah. Ya kan? Di mana kamu kerja? General service. No. Benar. Ini. Saya geluti itu. Tahun 82 digerakkan oleh Allah. Saya belajar jadi mubalik. Iya kan? Ternyata dengan pelajaran mubalik ini. Saya kerap kali tampil dalam pengajian. Salah satu dari kepala PT Semen Padang ini meninggal. Pembina rohaninya pergi mengiringi orang main bola ke Thailand. Beliau itu buya saya, Buya Siti Katap. Buya kami di Padang tu. Beliau pembina rohani di kota di Semen Padang. Kita minta tolong kau Ustaz Ristawardi. Nyo kerja di pabrik, kita minta izinan ke komandan nyo. Bo masuk dalam Pak, ndak masuk di pabrik dah nyo turun pulang. Buya, Ustaz minta tolong yo. Ambo 38 orang tu Pak. Kita kepala meninggal je. Buya Siti Katap nak ada. Buya akan bisa berkau memandian cabiak kapan segala macam insyaAllah Pak. Datang ya lah kami izinkan Pak Ustaz kan dua sama Ustaz. Jadi hari kini ko Ustaz izin. Kerana direksi minta untuk menyelenggarakan mayat. Ya kan? Sudah tu tuan bolo berpidato. Ya kan? Sudah sadang bawa pidato tu berbisik-bisik apa-apa tu. Itu Ustaz tu orang mat. Dari mana minta tu? Inyo karyawan awak, karyawan Semen Padang. Iyo, di bawah kerja. Dia menukar minyak kumur di pabrik Pak. Nyempan saruk. Tak bisa dia dibiarkan di sana lagi. Tarik dia ke kantor. Keluarkan mutasinya.
Dapet lambo babawa je buaya seti katap. Tu tambah lu ilmu babawa je buaya kadang. Saya tu naik sana. Naik. Dapet pula karyawan teladan. Hadiahnya pergi haji. Walaupun sudah haji itu juga lain orang jividin. Jadi kita itu memang berangsur-angsur nak. Nah ada kita yang tiba di atas saja. 3 tahun di sana dipanggil oleh kepala yang paling tinggi itu. Ustaz, kekentuamu sontal tidak sibuk? Tidak. Ustaz bang, kau bisa jadi ustaz? Bab itu Pak Ustaz nak pendidikan nak lihatlah. Ristawardi masuk kerajaan nak ijazah baca tulis. Ijazah baca tulis. Ambo dulu tukang kek semen Pak, tak perlu ijazah. Siapa tu doh? Iya kan? Abah kecil kami menaik ustaz, gua tak berpendidikan. Ambo lagi sekolah Pak di pesantren, ijazahnya swasta. Japui ijazah tu bawa kemari ustaz, kan tak melamar kerajo doh. Kalau melamar tak laku ijazah swasta, ini pelengkapi data aja. Hanya sadarjatkanlah ijazah pesantren ambo tu, Joman, PGA, baru terdaftar saya itu Ristawardi Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Sudah tu naik sudah Pak. Akhirnya mau jadi kepala je sampai pensiun. Selalu nampak kepala nak pelihara anda Pak. Atau kepala urusan konseling rohani. Ya kan? Dahulu jolo masuk kepala bagian kesini. 5 tahun ke Karajo jadi kepala konseling rohani. Ini sangat saya syukurin. Berguna juga. Yang saya katakan dulu saya minta ampun. Ya Allah. Pengguna mana ijazah kiranya ya Allah. Aku nak ada ijazah setelah kamu. Aku tu tak jadi. Ambo naik. Ya Allah. Ampun ya Allah. Ambo lah tolong mengecek dulu. Gunanya ijazah aku. Jadi kita tak usah takbur Pak. Allah itu memberikan sesuatu tidak pada saat kita butuhkan itu. Tapi beberapa tahun sesudah itu. Yakinlah asalkan kita berusaha. Tapi kalau pamalih awak sadonya nak ke menjadi. Langau hijau nak ke masuk mencuang. Dengan kalau pamalih. Ada di baso di kampung Pak. Kerupuk lawe kok. Dibuat dari ubi. Nyo jamu dia tes sami. Sudah tu nyo goreng. Masuk ke ketidiang gadang. Plastiknya 2 kali tinggi ketidiang tu kata. Nyo bawa ke pasar lubuk bayo. Ambo tanya. Bu, ketidiang gua sepanuh gua. Barala bu nyo gua bu. Terjual seperti gua kata Ustaz. Telah lah buat nan ke bawah tu mah. Lala bu nyo sana macam. Gua rabi gua bu. Kau 10 rabi macam. Pukul 2 lah tiba kami bersolat. Itu kalau orang mau sahur Pak. Atau orang buat wayo tu sinan kampungnya di pasar tu nyambil piti kare tu dua piti kare mah koin hanya duduk di rel kereta api tu. Yang itu saja gue ya. Dari pagi sampai sore balai hari kini aja. Yang nak mau bawa sahur, lima so piti. Indah piti ni koin tu sampai sore ya tu. Ini. Jadi hidup ini akan diuji oleh Allah, ya kan? Terjatuh, tersungkur, ya kan? Tak sampai, tak tilantang, tak tungkui. Begitulah hidup ini. Sampai kita meninggal nanti. Bahkan ketika kita merenggang nyawa, saat itu Allah akan menguji kita. Bahwa iblis akan datang menggoda kita agar lidah tidak lulus membaca la ilaha. Ia hendak tertiru di kami Nabi Ayub tu Ustaz. Hendak tertiru hendaklah. Berguru saya ke paku. Paku atau Pak Ustaz tu paku nangka gulai tu. Orang Piaman menyebut pakih. Itu tanaman yang paling sabar. Itu lebih baik kita tiru. Bagaimana sabarnya? Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumput saja dulu di Minangkabau. Paku tekato jadi sayur. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Taruh ke Brunei, Darussalam, populer ketuping gulai paku, lontong Piaman namanya sinat. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang bariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya bana.
Kok nak tahu je lah mak pakku cubalah ulang mangean lah masih mangkonya zero. Turang pasician yang pandai nak. Nyo gulai jolokan nyo masian. Ya Allah ndak tangguh rasul. Tapi kata dokter, pakku tu ndak mengandung gizi. Sanasib lah je coba dak menganyang ndak bervitamin. Jadi kalau lah penyakit asam urat remedi kena jin balang layu-layu kaki itu jangan makan gulai pakku. Tapi walaupun begitu ada yang akan kita tiru. Orang Piaman menyebut trader for life. Yakin gigit percaya diri. Ya kan? Itu pakku sabar mengarungi cobaan di hidup. Kacang panjang, kacang bonci, kacang kedele, subur. Di mana? Di tanah hitam bagi lo pupuk. Tapi kalau paku pak tidak memilih tanah. Tidak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, di saling batu inyo hidui, di puncak kerambi tumbuh subur. Laika jadi dia tok rumah bagonjong hijau, paku tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya tidak menyesu, makannya mencari seorang pantang menggadu orang lain. Satantang gagak jong gigit, calilah perjuangannya. Walau dialang dirintangi baduka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu, diulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi, pagi tadi dilanyau kabau, siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi disuk tunai mencogok sapakan larimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabi, antah ko urek nan tajabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bopantang mati. Iko nang kaditiru nak. Iko putih pacar saya minum racun. Mental karupuk namanya. Ya kan? Masa minum racun putih pacar? Ini kata tahu. Iya kan? Banyak nelayan produksi. Ya kan? Itu si anak muda nan bisa maulang balik masalah paku tadi. Serupa pak tadi membacanya. Itu nak ada di kampus tu nak pelajaran itu. Panjang cari lah tu. Ada nak kurikulum? Ya, saya doakan ya. Anak anda yang muda-muda ini tetap bersemangat ya nak. Kalian yang telah menikah jangan pisah-pisah ya nak. Tiru ayahmu ini pisahnya lah meninggal. Tuhan ya Allah nak memisah. Ayah ingin lo baru ulang tahun Mei maju ibu tu. Ulang tahun Mei itu kan 50 tahun. Ternyata 42 tahun. Nyolah pai. Iya kan? Dah tangguh rancaknya orang rumah ambo tu pak. Kau menurut mata ambo mah. Ambo nak minta persetujuan apa? Tapi rancak tu kan menurut mata seorang. Kecik Fauzan bininya lah rancak. Kecik DN bini dan rancak. Ya kan? Kecik ketua SAS. Bininya lah rancak. Jadi cantik itu relatif. Maka jangan dijadikan tujuan utama. Kalau kita melihat yang cantik jatuh hati, melihat yang cantik jatuh hati, maka cinta seperti itu cinta bajak laut. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Akhirnya kita jadi petualang cinta. Rumah tangga tidak terurus, anak-anak tidak sekolah. Itu akan ditanya nanti di akhirat. Walaupun kita berhasil, ingat. Tapi kalau anak disia-siakan karena tidak berbahagia berumah tangga, tidak tahu apa arti rumah tangga. Jadi rumah tangga-tangganya nak. Jadi agar kalian tentram dalam bekerja, harus aman di rumah. Kalau kecoba lo rumah tangga, maka tiba di tempat kerja bentuk kucing. Tidak dapat sambal kan? Kan? Tanya ada komandan, memang kau itu nak. Bini dia lari jauh dah. Terus apa bini lari jauh orang tu nak dia berlari? Lenjau. Pitin tu rampok saya. Maka jauhi segala perbuatan maksiat. Apalagi LGBT. Indonesia masuk 10 besar sekarang LGBT itu. Ya kan? Marah itu di Indonesia.
yang orangnya banyak beragama Islam. Tapi kalau LGBT, LGBT itu apa? Laki gapuk, bini tinggi. Tapi kalau LGBT tidak. Mudah-mudahan kita doakan semua bapak-bapak, ibu-ibu, pertama badan sehat, sehat rohani, sehat jasmani. Untuk Ananda Pak Fauzan dan keluarga dan seluruh orang-orang yang dapat bekerja dengan kepiawaiannya memimpin perusahaan, agar perusahaan ini selalu maju dan karyawannya bertambah rajin. Kalau kita rajin, perusahaan ini bertambah maju, kesejahteraan kita pasti meningkat. Sebab saya mantan karyawan, ya kan? Bekerjalah semaksimal mungkin, ya kan? Jangan kita diawasi orang, yakinlah kita diawasi Allah, ya kan? Kalau kita dengan ikhlas bekerja, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita seluruhnya. Saya doakan juga Ananda sehat walafiat, rumah tangganya aman, rezeki diberi Allah. Rezeki yang pertama saya doakan, semoga kita sehat dulu. Kalau kita sehat, ya seperti saya ini sehat, bisa juga berdakwah dalam usia 71 tahun. Alhamdulillah. Ini bukan karena doa saya saja, termasuk doa kita bersama. Ya Allah, berilah Ustaz tu kesehatan. Napik jo bertamu jo kami balik. Kau ada orang kamu jumpa cik-cik dalam hati lah. Ya kan? Tersinggung jo kaji ko mati je lah Ustaz ko cepet cik. Ya kan? Ada dalam hati setanya. Ya kan? Orang yang mendoakan sehat, banyak yang menyumpai cik. Yang mana-mana? Mana-mana. Itulah pituah kita malam ini dalam rangka duduk Baselo ambo duduk tagak. Kalau ada yang salah bapak-bapak ibu-ibu, ya kan, kita maafkan semenjak dalam hati dan kita timbang jora. Iya lah isarananya nanti sabi Ustaz gua. Mungkin iyo. Ku ambo amalkan, mudah-mudahan ambo diberi rahmat oleh Allah. Amin. Begitu juga kami yang menyampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah membalasi kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau ada orang tua ini nak bersalah karena mulutnya, maka kepada kita semua saya minta maaf. Kami mengaji go sama orang manjik batang gadang. Batang gadang lah kita panjik, dahan jarantiang lah kita titih kerana terletak pangkat tangkai di situ. Selama kita memanjik batang meniti dahan, tentu tak goyang bunga sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buat sedang masak. Dengan maaf, semuanya bisa kita habiskan. Salah kepada Allah, saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.